Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwata illa billahi aliyyil azim. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah rahimanallah, malam ini kita izin ngaji tematik terlebih dahulu. Biasanya berkelanjutan membahas tafsir dan kita sedang membahas surat Yunus. Malam ini izin untuk tematik terlebih dahulu. Kita akan membahas tentang umur manusia. Di dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmidzi dan Ibnu Majah, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "A'maru ummati ma baina sittin ila sab'in wa aqalluhum man yajuzu dzalika." Umur umatku itu antara 60 sampai 70 tahun. Hanya ada sedikit orang yang melampaui umur ini. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan rata-ratanya umur umat Nabi yang terakhir itu 60 sampai 70. Kalau ada yang lebih dari itu, maka hanya sedikit saja. Hanya sedikit saja. Jadi kalau ada bapak, ibu yang sudah lebih dari 70 tahun, itu termasuk yang sedikit. Karena umumnya 60 sampai 70 tahun. Berbeda dengan umur umat Nabi sebelumnya, panjang-panjang, ada yang ratusan tahun, ada yang 400 tahun, ada yang 600 tahun, ada yang 900 tahun. Tetapi umat Nabi yang terakhir rata-rata 60 sampai 70 tahun. Sekarang kita merenung. Sehari semalam ada 24 jam. Kita gunakan untuk tidur 6 jam. 6 jam dari 24 jam itu seperempatnya. Jadi seperempat umur sudah digunakan untuk tidur. Kalau umur kita 60 tahun, maka seperempat dari 60 adalah 15 tahun. Jadi 15 tahun kita gunakan untuk tidur. Kita merenungi 15 tahun sendiri kita gunakan untuk tidur. Sisanya tinggal berapa? Sisanya tinggal 45. Belum dikurangi masa kanak-kanak kita ketika belum balik, dan belum dikurangi ketika kita aktivitas mubah seperti jalan-jalan ke Kakek Bodo, Cuban Rondo, Cuban Talun, Cibodas, dan yang lain-lainnya, Trawas, Pacet, Batu. Jadi 45 tahun itu sisanya setelah dikurangi 15 tahun untuk tidur toh. Kemudian dikurangi masa sebelum balik, dan dikurangi lagi pemanfaatan untuk perkara-perkara mubah, maka sisanya yang produktif untuk ibadah tinggal sedikit sekali. Akankah kita menyia-nyiakannya? Maka orang yang menyadari hal ini dan selalu menghadirkan kesadaran akan hal ini, tidak rela untuk menyia-nyiakannya.
Para jamaah rahimakumullah, dan nanti di akhirat manusia akan merasakan bertempat tinggal di dunia yang telah dilaluinya itu sebentar sekali. Berapa tahun kita di dunia? 60 sampai 70 tahun. Tetapi nanti manusia ketika di akhirat nanti merasa telah tinggal di dunia sebentar sekali. Dari mana kita tahu? Informasi dari Allah di dalam beberapa ayat. Yang pertama surat An-Nazi'at ayat 46. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ka'annahum yawma yarawnaha lam yalbathu illa 'ashiyatan aw duhaha. Pada hari mereka melihat hari kebangkitan, mereka manusia merasa seakan-akan tidak tinggal di dunia kecuali sebentar saja, sekedar sesaat di waktu pagi atau sesaat di waktu sore. Surat An-Nazi'at 46. Manusia nanti akan merasakannya di dunia hanya sebentar di waktu pagi atau sebentar di waktu sore. Kemudian surat Toha 102 sampai 104. Allah berfirman, "Nahnu a'lamu bima yaquluna idh yaqulu amsaluhum tariqatan illa bistum illa yauma." Illa bistum illa yauma. Kalian tidak tinggal di dunia kecuali sehari saja. Surat Toha 104. Kemudian surat Ar-Rum ayat 55. Wa yawma taqumu as-sa'atu yuqsimul mujrimuna ma labithu ghayra sa'ah. Kadzalika kanu yufakun. Dan pada hari terjadinya kiamat, bersumpahlah orang-orang yang berdosa. Mereka tidak bertempat tinggal di dunia melainkan sesaat saja. Ar-Rum 55. Kemudian surat surat Al-Mu'min 112 sampai 113. Qala kam labithtum fil ardi 'adada sinin? Qalu labithna yawman aw ba'da yawmin fas'alil 'adin. Allah bertanya, berapa tahunkah lamanya kalian tinggal di bumi? Mereka menjawab, kami tinggal di bumi sehari atau setengah hari saja. Kemudian yang berikutnya surat Yunus 45. Wa yawma yahsyuruhum ka'an lam yalbathu illa sa'atan minan nahari yata'arafuna bainahum qad khasira alladhina kadzabu bi liqa'illah wa ma kanu muhtadin. Dan ingatlah akan hari yang ketika itu Allah mengumpulkan mereka. Mereka ketika itu merasa tidak pernah tinggal di dunia kecuali sesaat di siang hari. Surat Yunus 45. Jadi dari beberapa ayat Allah menginformasikan sesaat di pagi hari, sesaat di sore hari, kemudian sesaat saja, sehari saja, setengah hari saja, sesaat di siang hari. Itu beberapa ayat yang tadi kita bacakan. Apakah ayat yang satu dengan ayat yang lainnya bertentangan? Loh, manusia nanti merasa di dunia berapa lama kok berbeda-beda. Ada sesaat di pagi hari, sesaat di sore hari, sesaat di siang hari, setengah hari saja, satu hari saja, sesaat saja. Yang mana kok berbeda-beda? Apakah satu ayat dari yang lainnya bertentangan? Gak mungkin ada ayat bertentangan. Afala yatadabbaruna al-Qur'an walau kana min 'indi ghairillahi lawajadu fi ikhtilafan katsira. Apakah mereka tidak mentadaburi Al-Qur'an? Kalau Al-Quran datangnya dari selain Allah, niscaya terdapat kontradiksi yang sangat banyak di dalamnya. Karena Al-Quran dari Allah, maka nggak ada kesalahan, nggak ada tumpang tindih, nggak ada kontradiksi. Karena Allah
Subhanallah, maha suci dari sifat salah, maha suci dari sifat keliru, maha suci dari sifat kurang. Dia bersifat dengan segala sifat kesempurnaan. Terus maksud ayat-ayat tadi apa? Yang mana manusia nanti merasa tinggal di dunia, ketika di akhirat nanti yang mana? Kok berbeda-beda informasinya? Jawabannya adalah zahirnya ayat yang menjelaskan berbeda-beda dirasakannya oleh manusia nanti pada hari kiamat, bahwasanya mereka di dunia hanya setengah hari, ada satu hari, sesaat saja, sesaat di pagi hari, sesaat di sore hari, sesaat di siang hari, setengah hari. Itu berpulang kepada ihwal manusianya itu ketika di dunia. Ihwal manusianya ketika di dunia dengan keimanan yang berbeda-beda nanti berdampak kepada yang dia rasakan ketika di akhirat nanti. Tingkat kengeriannya berbeda-beda. Intinya, berbeda-bedanya durasi yang mereka rasakan toh menunjukkan semuanya merasa hanya sebentar sekali, sesaat, setengah hari, sehari, jadi sebentar sekali. Kemudian ada penafsiran yang lainnya yang menegaskan bahwasanya perbedaan ini bukan kontradiksi. Penjelasan oleh ulama yang bernama Abu Muslim, kenapa manusia merasa di akhirat nanti sangat sebentar sekali dalam beberapa ayat yang tadi sudah kita bacakan. Karena manusia penyesalannya nanti di akhirat sangat tinggi sekali penyesalannya. Waktu yang telah Allah berikan 60 sampai 70 tahun, mereka merasa tidak maksimal di dalam menggunakannya. Jatah 60 sampai 70 tahun mereka merasa banyak melewatkannya begitu saja. Mereka sangat menyayangkan sehingga 60 sampai 70 tahun dirasakannya sangat sebentar sekali akibat penyesalan yang sangat mendalam. Ini tafsir yang lainnya. Intinya adalah manusia nanti di akhirat merasa bahwa di dunia yang telah dilalui hanya sebentar sekali, padahal 60 sampai 70 tahun. Oleh karena itu, Nabi SAW menasihati Abdullah bin Umar, dipegang pundaknya. Dan Ibnu Umar yang menuturkan sendiri, akhadha Rasulullah SAW biman kibi. Rasulullah memegang pundakku, faqala, dan beliau bersabda, kun fid dunya ka'annaka gharibun aw ka'abiri sabil. Jadilah kamu di dunia sebagai musafir atau orang yang menyeberangi jalan. Yang namanya musafir, kita orang Surabaya ada keperluan di Jakarta, maka kita safar jadi musafir, berangkat ke Jakarta. Kalau sudah selesai ya pulang. Ya musafir seperti itu. Kalau sudah selesai urusan ya pulang. Kita orang Surabaya ada hajat ke Makassar, berangkat kita ke Makassar, ke Ujung Pandang. Sudah selesai ya pulang. Ya musafir itu seperti itu, sebentar. Atau jadilah kamu di dunia seperti orang menyeberang jalan, nyebrang dari satu tepi ke tepi satunya lagi. Berapa lama? Ada 5 menit? Mungkin nggak ada 5 menit. Ini jalan di depan masjid kita, nyebrang masa ada 5 menit. Jadi sadarlah bahwasanya ya rahmatullah, jangan sampai menyanyiakan umur, sehingga hadirkan selalu bahwasanya di dunia hanya sebentar saja, maka manfaatkan sebaik-baiknya. Setelah dinasehati oleh Nabi ini, Ibnu Umar gantian menasehati manusia. Kenapa? Yaitu ajaran Islam, nggak boleh baik untuk dirinya, nggak boleh masuk surga sendirian, nggak boleh. Ente Masya Allah ahli masjid, tetangga ente kok belum ahli masjid, ya ngapain, terserah dia lah. Emang gue pikirin, nggak boleh. Ente kok Masya Allah ngaji kemana-mana,
kajian tafsir datang, kajian akidah datang, kajian fikih datang, masya Allah. Itu tetangga ente kok nggak ngaji, nggak ente ajak, ya terserah dia. Memang gue pikirin nggak boleh. Dalam Islam itu kita harus baik bareng-bareng, selamat bareng-bareng. Makanya kan konsepnya watawasau bil haqqi. Watawasau itu wazannya tafa'ala. Tafa'ala itu faedahnya musyarakah baina tsnain aw aktsar. Jadi maknanya saling. Yang namanya saling itu dua pihak. Yang namanya saling bukan satu pihak, dua pihak. Ada kalanya menasehati, ada kalanya dinasehati, ada kalanya mengajak, ada kalanya diajak, ada kalanya menegur, ada kalanya ditegur. Kita pada posisi ya dua ini. Nah, kalau kita pada posisi menasehati, nasihatilah. Ketika pada posisi dinasehati, senang menerimanya. Ketika pada posisi mengingatkan, ingatkanlah. Ketika pada posisi diingatkan, dengar baik-baik. Nah itu Islam. Nah, Abdullah bin Umar setelah dinasihati Nabi, dia gantian menasihati manusia. Idza asbahta falatan tadiril masa. Kalau kamu di pagi hari, gak usah nunggu sore. Udah yang bisa diperbuat di pagi hari apa? Lakukan. Gak usah nanti aja kalau sore, jangan. Wa idza amsayta falatan tadiril sobah. Kalau kamu di sore hari, gak usah nunggu pagi. Yang bisa dikerjakan di waktu sore apa? Ya kerjakan, gak usah nunggu nanti pagi aja, jangan. Wahud min sihatika lima rodika. Ambillah masa sehatmu sebelum sakitmu. Sebelum sakitmu. Sampai Nabi juga menasehati bersegera berangkat haji. Karena Anda tidak tahu, siapa tahu nanti sakit. Ya. Jadi ketika sudah menunjukkan kemampuan, segera daftar. Wa fi hayatika limautika, dan masa hidupmu sebelum matimu. Mumpung hidup, apa yang bisa diperbuat, lakukan. Sekarang Asyurul Haram, amalan yang maksimal bisa kita lakukan apa? Lakukan. Dan masing-masing orang gak sama. Ada orang berkemudahan sholat malamnya, ada orang berkemudahan puasanya, ada orang berkemudahan sodakohnya, ada orang berkemudahan dengan baca Qur'annya, beda-beda. Kalau ahli semuanya jadi Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Dan dengan taufik Allah tentunya ada yang bisa. Tetapi secara umum orang diberi kemudahan di mana berbeda-beda, maka kita berada di mana maksimalkan. Mumpung Asyurul Haram. Kemudian para jamaah rahimakumullah, kita sekarang berbicara tentang umur 60 tahun. Kalau tadi tentang umur yang Allah kasihkan kepada kita, nanti di akhirat manusia memandangnya sangat singkat sekali, maka manfaatkan sebaik-baiknya. Kan kalau Allah tidak ngasih tahu, kita nggak pernah tahu bahwasanya di akhirat nanti manusia merasakannya sebentar. Dan Allah memberitahu, maka kita harus lebih sering memuhasabah diri kita. Sekarang kita bicara tentang umur 60 tahun. Tentang umur 60 tahun, Nabi bersabda dalam hadis Abu Hurairah yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari, a'darallahu ila mri'in akhara ajalahu hatta ballaghahu sittina sanah. Allah telah memberi uzur kepada seseorang dengan menangguhkan umurnya hingga 60 tahun. Apa maksudnya? Allah telah memberikan uzur kepada seseorang dengan menangguhkan umurnya hingga 60 tahun. Artinya apa? Dia berumur 20 tahun, Allah kasih kesempatan sampai 30 tahun, Allah masih kasih kesempatan lagi sampai 40 tahun, Allah masih kasih kesempatan lagi sampai 50 tahun, Allah kasih kesempatan lagi sampai 60 tahun. Nah, kalau sudah 60 tahun, di mana itu rata-rata umurnya umat Nabi terakhir, kok dia belum memperbaiki diri, kebangetan. Itu maksudnya di sini.
Allah telah memberikan uzur kepada seseorang hingga menangguhkan umurnya 60 tahun. Ketika sudah 60 tahun tidak melakukan peningkatan ubudiyah, biasa-biasa saja, kebangetan. Itu maksudnya. Makanya para ulama mengatakan ketika sudah 60 tahun, jadilah kesempatan yang dimilikinya sebagai ghanimah. Apa ghanimah? Ghanimah itu apa? Harta rampasan perang. Harta ini didapatkan dengan taruhan nyawa melayang. Jadi harta itu tinggi sekali nilainya untuk mendapatkannya dengan taruhan nyawa melayang. Nah, maksudnya kesempatan yang ada ketika sudah 60 tahun, pandanglah sebagai ghanimah. Kesempatan yang nilainya sangat mahal, sehingga dia nggak sekedar biasa-biasa saja. Sebagaimana 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun, sekarang sudah 60 tahun, harus berbeda. Kemudian, apa berarti yang ABG? Ya, saya mah ABG remaja, anak baru gede, masih santai dong. Yang disinggungkan yang 60 tahun, enggak. ABG juga disinggung, anak baru gede, anak remaja. Anak ABG, mereka yang notabene kejiwaan labil, belum stabil, emosi tak terkendali, idealisme sangat tinggi, masih mencari jati diri, kemudian masih memiliki sejuta keinginan, masih kuat melampiaskan hobi-hobinya. Itu ABG atau anak remaja. Tetapi keadaan yang demikian, kalau dia bisa menundukkan diri sehingga bisa banyak melakukan ubudiyah, rewardnya juga besar. Karena sesungguhnya susah dia ABG dituntut untuk seperti 60 tahun, susah. Kejiwaannya berbeda, tapi dia bisa menundukkan diri sehingga banyak melakukan ketaatan-ketaatan, maka Allah kasih apresiasi yang sangat tinggi. Dia akan dijadikan salah satu dari 7 golongan. Sab'atun yudhilluhumullahu yawma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan yang mereka mendapatkan naungan Allah di saat tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Salah satunya ya ABG yang tumbuh dengan ketaatan ini, syabun nasya'a fi ta'atillah. Kata Nabi, pemuda, remaja, ABG yang tumbuh dengan ketaatan. Jadi bukan yang 60 tahun, yang ABG yang akan termasuk salah satu 7 dari golongan. Makanya bersyukur Bapak Ibu punya anak cucu yang sejak kecil banyak di masjid, yang sejak kecil halaqah Al-Quran, halaqah ilmu, sejak kecil sudah perhatian kepada adzan ke masjid, gandeng-gandeng tangannya kakek neneknya, ada taklim, ayo ikut terus sampai gede. Itu syabun nasya fi ta'atillah. Jadi umur 60 tahun disinggung, ABG juga disinggung. Kemudian yang berikutnya umur 40 tahun. Menurut ilmu psikologi, umur 40 tahun adalah umur kedewasaan dan kematangan seseorang dalam berpikir, dalam berbicara, dalam bertindak, dalam bersikap. Jadi puncak kematangan jiwa itu umur 40 tahun, sebagaimana secara fisik sehebat-hebatnya fisik itu ketika umur 30-an.
orang sengganteng-gantengnya, secantik-cantiknya itu umur 30. Makanya kan nanti di surga semuanya nuansa, semuanya dalam rupa umur 30 tahun. Karena itu puncak hebatnya fisik 30, sebagaimana puncak kematangan secara kejiwaan umur 40. Ini menurut ilmu psikologi. Ibnu Katsir rahimahullah menjelaskan seseorang tidak berubah lagi dari kebiasaan yang dilakukannya ketika sudah 40 tahun. Ini kata Ibnu Katsir. Ini kata Ibnu Katsir. Seseorang itu tidak akan berubah dari kebiasaannya ketika sudah 40 tahun. Artinya ketika dia 40 tahun membiasakan suatu kegiatan, maka akan mudah istiqomahnya. Umur sudah 40 tahun, dia membiasakan dengan qiyamul lail, dia program jam 3 bangun, maka akan mudah mengistiqomahnya, nggak berubah. Ini ketika usia 40 tahun. Di dalam Al-Quran, Allah berfirman tentang umur 40 tahun dengan mengajari doa. Bagaimana orang yang sudah 40 tahun doanya. Dan makna dari doa itu sama seperti yang disampaikan oleh psikolog. Usia kematangan, kedewasaan, puncak kejiwaan, puncak kematangan jiwa. Di dalam Al-Ahqaf ayat 15 Allah berfirman, hatta idza balagha ashuddahu wa balagha 40 sanatan qala rabbi awzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala shalihan tardah waslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Hingga ketika seseorang telah dewasa dan umurnya mencapai 40 tahun, dia berdoa. Yang ngajari doa Allah langsung. Bapak Ibu sudah hafal apa belum? Kalau sudah hafal berarti percaya 40 tahun umurnya. Kalau belum hafal berarti nggak dipercaya sudah 40 tahun. Ya, sudah hafal apa belum? Kalau yang belum 40 tahun belum hafal, ya memang belum 40 tahun. Yang sudah 40 tahun hafal apa belum? Belum, nggak dipercaya umur 40 tahun berarti. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya. Ya Allah, berilah aku kekuatan untuk mensyukuri nikmat-nikmat yang telah Engkau nikmatkan kepadaku dan yang telah Engkau nikmatkan kepada orang tuaku. Kemudian wa an a'mala sholihah. Berilah aku kekuatan untuk berbuat amal soleh tarbau yang Kau ridhoi. Ini sudah 40 tahun. Maka jadilah orang yang pintar-pintar bersyukur. Maka memohon kekuatan agar menjadi orang yang bersyukur. Ini umur 40 tahun. Dituntut untuk berbuat amalan-amalan secara maksimal. Maka memohon kekuatan agar melakukan amalan-amalan Allah ridhoi. Ini puncak kematangan dan kedewasaan usia. Dan ternyata umur 40 tahun tidak saja memikirkan kualitas diri, tetapi sudah Allah perintahkan agar memikirkan keturunannya. Waslih li fi dzurriyyati. Perbaikilah untukku pada keturunanku. Jadi bukan saja memikirkan peningkatan kualitas diri, tapi sudah diperintahkan untuk memikirkan keturunannya. Karena memang usia inilah usia mencapai puncak kematangan. Secara pemikiran, secara sikap, dan yang lainnya. Syekh Utsaimin rahimahullah berkata tentang usia 40 tahun. Apa kata Syekh Utsaimin?
Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita menyebut langsung namanya Muhammad, boleh apa enggak? Muhammad sallallahu alaihi wasallam boleh apa enggak? Boleh. Karena yang dilarang menyebut nama adalah kalau nida, kalau panggilan. Harus ya Rasulullah, ya Nabi Allah. Allah sendiri tidak pernah memanggil beliau dengan namanya, enggak pernah. Di dalam Al-Quran, kalau enggak Rasul, Nabi. Ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilaika min rabbik wa lam tafal fama ballaghta risalatah. Ya ayyuhan nabiyyu lima tuharrimu ma ahallallahu laka tabtaghi mardhata azwajik, dan yang lainnya. Jadi Allah tidak pernah memanggil Nabi dengan namanya. Adapun Allah menyebut namanya Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kufari rahamau bainahum. Itu bukan sedang memanggil. Bukan sedang memanggil. Jadi sifatnya bukan panggilan, tapi pemberitaan. Nggak apa-apa. Nah, ini pemberitaan. Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kata Syekh Utsaimin, diangkat menjadi utusan Allah ketika berumur 40 tahun. Lebih lanjut Syekh Utsaimin mengatakan, demikianlah yang masyhur di kalangan para ahli ilmu, bahwa beliau diangkat Rasul ketika umur 40 tahun. Lebih lanjut Syekh Utsaimin mengatakan, diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu an, Atha, kemudian Sa'id bin Al-Musayyab, dan yang lainnya, bahwa umur 40 tahun adalah umur kedewasaan dan kematangan seseorang dalam berpikir dan bersikap. Makanya Nabi diangkat menjadi Rasul umur 40 tahun. Dan bukan Nabi Muhammad saja, umumnya Nabi atau seluruhnya Nabi ketika sudah 40 tahun. Ada yang belum sampai 40 tahun seperti Nabi Isa ketika masih digendong, qala inni Abdullah ataniyal kitab wa ja'alani nabiyya. Nabi Yusuf ketika dilempar ke sumur masih bocah, ketika itu sudah Allah turunkan wahyu. Makanya kan kalau dilihat, coba dalam Al-Quran kisah tentang Nabi Musa, Allah berfirman, falamma balahu asyuddahu wastawa. Tapi untuk Nabi Yusuf gak ada wastawanya. Falamma balahu asyuddahu, gak ada wastawanya. Wastawa itu sudah kuat, karena sudah 40 tahun. Nabi Yusuf gak ada wastawanya. Perhatikan dalam Al-Quran, beda antara Nabi Yusuf dengan Nabi Musa. Jadi ya hanya sedikit yang gak nyampe 40 tahun, tetapi secara umum Nabi diangkat oleh Allah ketika umur 40, karena umur 40 adalah umur kematangan dan kedewasaan seseorang di dalam berpikir dan bersikap. Makanya kalau ada orang 40 tahun biasanya lebih bijaksana. Kalau belum 40 tahun ya masih begitu. Tapi kalau sudah 40 tahun ke atas biasanya lebih bijaksana. Nanti kalau dijumpa ada orang umurnya sudah 60 tahun gak bijaksana, bilang aja belum 40 tahun ya. Nah gitu. Ya, karena umur 40 tahun itu biasanya lebih bijak. Yang berikutnya, kalau kita mengamalkan nasihatnya Abdullah bin Umar tadi, yang dipegang pundaknya oleh Nabi, Nabi pegang pundaknya, jadilah kamu di dunia seperti musafir atau seperti orang yang berang jalan. Kalau kita mengamalkan nasihatnya Abdullah bin Umar, niscaya kita menjadi kayyis insya Allah. Kayyis, apa kata Nabi? Al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Kayyis adalah orang yang senantiasa menundukkan hawanya agar senantiasa bisa berbuat untuk bekal bagi kematiannya. Itu kayyis. Orang bisa menjadi kayyis kalau mengingat nasihatnya Abdullah bin Umar tadi. Abdullah bin Umar sampai dipegangin pundaknya. Tadi pegangin pundaknya. Kun fit dunya ka'annaka gharibun aw 'abiru sabil. Jadi Nabi itu kalau mengajar enggak yang terpenting ngajar, tetapi bagaimana yang disampaikan itu bisa diterima dengan baik. Ketika para sahabat dilihatnya belum konsentrasi, Nabi enggak menyampaikan.
sehingga dijadikan agar fokus dulu, agar konsentrasi dulu, diantaranya dengan pertanyaan, atadruna mal muflis, tahu nggak kalian siapa muflis itu? Karena ditanya, Nabi bertanya, al muflisu minna man la dirhama lahu wala mata'. Muflis, orang bangkrut, adalah orang yang tidak punya dinar, tidak punya harta, bokek ya Rasulullah. Nah, ketika mereka jawab begitu, terus sudah menunjukkan konsentrasi, baru Nabi jelaskan, al-muflisu min ummati man ya'ti yaumal qiyamati bi salatin wa siyamin wa kada wa kada wa kada. Nah, sudah konsentrasi, baru Nabi menyampaikan. Ada kalanya Nabi menyebutkan dengan bilangan. Sab'atun yudhilluhumullahu yawma la dhilla illa dhilluh. Ada 7. Para sahabat terperanjat 7. Ketika Nabi menyebutkan 1, masih ada 6. Ketika Nabi menyebutkan 2, masih ada 5. Jadi mengajar bukan yang terpenting menyampaikan. Makanya keliru kalau ada Pak Guru, Bu Guru, yang penting ngajar. Anak didiknya, muridnya, mahasiswanya ngantuk dibiarin, ngobrol dibiarin, nggak sunnah. Nggak sunnah. Jadi biar intibah dulu, biar bisa fokus dulu apa yang disampaikan oleh Pak Guru, Bu Guru, Pak dosen. Nah di sini sampai dipegangin pundak, sehingga Ibnu Umar lebih intibah, lebih siap untuk apa yang akan Nabi sampaikan. Nah, maka kalau kita mengingat nasihat Ibnu Umar, insya Allah kita jadi kayis. Kayis dalam ungkapan yang lain berarti orang yang sudah selalu bisa untuk bersegera meraih surga. Wah, ada kesempatan langsung, ada kesempatan langsung, ada kesempatan langsung. Kayis itu. Ada kesempatan baca Quran, ambil Al-Quran. Ada kesempatan ta'lim, berangkat ta'lim. Ada kesempatan sedekah, ada duit langsung. Ada orang sakit, nengok. Nah, Pak Sarmin lagi sakit tadi, alhamdulillah beberapa teman sudah nengok langsung. Kayak Abu Bakar As-Siddiq, ketika Nabi bertanya, siapa yang hari ini sudah sedekah? Saya Rasulullah. Siapa yang hari ini nengok orang sakit? Saya Rasulullah. Abu Bakar lagi. Siapa yang hari ini mengantarkan jenazah ke pemakaman? Saya Rasulullah. Abu Bakar lagi. Siapa yang hari ini berpuasa? Saya Rasulullah. Seluruh kebaikan dijawab oleh Abu Bakar. Kayis. Nah, baik, di sini kita ambilkan satu contoh kayis itu siapa? Umair bin Al-Hammam Al-Ansori. Makanya kan putranya Pak Babang namanya Umair, ya. Biar jadi kayis. Umair lagi makan korma radhiyallahu anhu. Kemudian Nabi dan para sahabatnya di situ kondisinya lagi peperangan. Umair bertanya, ya Rasulullah, kalau aku bergabung di dalamnya bersama para sahabat, terus aku mati, aku masuk surga. Iya, syahid masuk surga. Wah, ini korma masih banyak. Kalau aku nunggu habis, terlambat saya masuk surga. Wah, ditinggal langsung bergabung. Ini namanya bersegera kepada surga. Namanya kayis. Wasari'u ila mawfiratin min rabbikum wa jannatin ardha samawati wal ard uiddatil muttaqin. Jamaah rahimakumullah. Syekh Utsaimin melarang kita untuk berdoa di panjangan umur. Tetapi berdoalah meminta di panjangan umur yang berkah. Jadi ada kata-kata yang berkah. Jadi jangan panjangan umur kami, jangan. Panjangkanlah umur kami yang berkah. Jadi dipanjang umur dengan keberkahan. Karena beliau menjelaskan sebaik-baiknya orang adalah yang panjang umurnya dan baik amalannya. Berarti umurnya berkah. Dan seburuk-buruknya orang adalah yang panjang umurnya dan buruk amalannya. Berarti umurnya tidak berkah. Sampai Syekh Utsaimin rahimahullah ta'ala mengatakan, kalau ada orang baik,
Orang semacam inilah yang sebaiknya umurnya dipanjangkan, karena panjangnya umur mendatangkan kebaikan, banyak sangunya, kata beliau. Sebaliknya, kalau ada orang jelek amalannya, buruk perbuatannya, sebaiknya orang semacam ini cepat mati. Soalnya dengan cepat mati tidak nambah-nambah dosa. Semoga kita umur panjang yang berkah. Amin ya rabbal alamin. Tapi kita tidak tahu kapan kematian datang. Kematian itu datangnya tidak pakai kula nuwun, monggo niku sinten, kula sinten, kula nuwun gitu ya. Jadi tidak pakai kula nuwun. Bukankah Anda menjumpai anak kecil meninggal dunia? Kematian datang tidak menunggu sasarannya tua terlebih dahulu. Bukankah Anda melihat orang sehat, segar bugar meninggal dunia? Kematian datang tidak menunggu sakit dulu. Bukankah Anda menyaksikan orang yang tengah sibuk dengan program-program kejayaannya wafat? Kematian datang tidak menunggu pensiun dulu. Kalau ajal yang Allah Ta'ala telah menetapkannya tiba, ya kematian akan datang, tidak tertunda barang sedetik pun. Maka semoga kita semua menjadi kayis. Kita semua menjadi kayis. Para jamaah rahimahullah, orang akan meninggal dunia dengan sesuatu yang dibiasakannya. Kalau dia membiasakan dengan kebaikan, insya Allah saatnya diwafatkan lagi dalam berbuat baik, karena itu yang dibiasakannya. Sebaliknya kalau orang membiasakan keburukan, ya bisa jadi nanti pas dimatikan ya lagi berbuat keburukan, karena itu yang dibiasakannya. Maka kita harus membiasakan segala amalan kebaikan. Harapannya kita sudah habis ajalnya, maka kematian yang datangnya tidak pulau-pulau tidak memudaratkan kita. Dan sakaratul maut sebagai muqaddimah kematian itu ada sakitnya, bukan berarti tidak sakit. Nabi bersabda, la ilaha illallah, inna lil maut sakarat. Itu jamak, sakarat, bukan sakaratun. Kalau sakaratunan tunggal, ini jamak apa? Jamak muannas salim. La ilaha illallah, inna lil maut sakarat. La ilaha illallah, sesungguhnya pada kematian ada sakarat, kepedihan. Jadi Nabi tidak bersabda sakaratun, pada kematian ada kepedihan, enggak, tapi ada kepedihan. Artinya apa? Artinya orang yang satu dari orang yang lainnya, sakit yang dirasakan ketika sakaratul maut berbeda-beda. Dan secara umum untuk orang mukmin sakaratul mautnya itu gampang. Diumpamakan oleh Nabi seperti air yang keluar dari cerek, gampang. Meskipun begitu masih dirasakan sakit. Apalagi orang kafir, gak usah dibahas, pasti sakit sekali. Karena Nabi mengumpamakan seperti besi pemanggang daging yang sangat panas itu, kemudian wol basah melilit padanya, dan ditarik-tarik dari wol yang melilit yang basah itu kan nggak bisa dilepas, keraket kan begitu. Nah, itu gambaran keluarnya roh pada orang kafir. Tapi pada muslim secara umum gampang. Meskipun begitu tetap ada sakitnya. Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, saya tidak kagum kalau mendengar si fulan meninggalnya gampang, wafatnya gampang, sakaratnya mudah. Saya nggak kagum setelah saya menyaksikan sendiri Nabi SAW ketika wafat masih merasakan sakit, kata Aisyah.
Jadi Nabi masih merasakan sakit, padahal orang terbaik ada dosa. Apalagi kita, ya. Maka biasakanlah dengan kebaikan-kebaikan, sehingga ketika kematian yang tidak kulonwun sudah menjemput kita, tidak memudaratkan, karena kita dalam kebaikan. Kemudian yang berikutnya kita akan bahas ciri-ciri husnul khotimah. Jadi kalau ada ciri-ciri ini, insya Allah husnul khotimah. Yang pertama, meninggal dalam jihad, itu husnul khotimah. Ciri-ciri husnul khotimah, matinya dalam jihad fisabilillah, husnul khotimah. Loh, terus kita gimana? Ada perang apa enggak? Ya mana kita tahu, maybe yes, maybe not. Terus gimana? Niat, tapi niatnya secara shadiq. Kata Nabi SAW, barang siapa yang niat secara jujur bahwasanya dia pengen mati syahid, maka Allah akan jadikan matinya syahid meskipun matinya di atas kasur. Kata Nabi SAW, ya Allah, kalau engkau kehendaki ada peperangan dengan orang kafir, sebagaimana Nabi dengan para sahabatnya menghadapi orang kafir, libatkanlah aku di dalamnya. Dan memintanya jujur, benar-benar meminta. Terus dia matinya di atas kasur, dia telah meraih syahadah, derajat mati syahid, meskipun di atas kasur. Meskipun di atas kasur. Siapa yang menyesal? Ini diantara sahabat yang dikisahkan, yang menyesal karena tidak terlibat di dalam perang Badar. Menyesal karena tidak terlibat dalam perang Badar. Ya, memang banyak yang tidak terlibat karena perang Badar itu kan tiba-tiba terjadi tanpa direncanakan. Karena Nabi dengan para sahabat berangkat bukan mau perang, tapi mau menghadang kafilah yang pulang dari Syam, dari berniaga, mau dirampas. Mereka telah mengusir kaum muslimin dari Mekah, giliran mereka dari Syam dihadang. Tapi kemudian terjadi perang. Nah, Anas bin An-Nabar tidak terlibat karena tidak tahu. Maka dia menyesal. Ya Allah, saya sudah terlewat dari perang Badar. Kalau ada peperangan lagi, engkau kehendaki ada peperangan lagi, libatkan aku di dalamnya. Ya Allah, aku akan tunjukkan kepadamu apa yang akan aku perbuat. Benar, terjadi perang Uhud. Maka Allah menghendaki dia terlibat di dalamnya, dan dia maju, gak pernah ada istilah mundur, maju sampai para sahabat itu kaget. Dia mengatakan, saya mencium aroma surga dari balik Uhud. Maka dia maju sampai mati. Ketika perang sudah usai, Nabi dan para sahabatnya mengecek mana sahabatnya yang terluka, yang wafat, dicek sudah semuanya. Yang belum ketemu Anas bin An-Nadar, belum ketemu. Kenapa nggak ketemu? Ya karena nggak ada yang tahu mana dia. Kemudian yang menemukan saudarinya, mengenali dari jempol. Ini Anas bin An-Nadar. Kenapa nggak ada yang tahu? Sudah nggak berubah wajah, sudah nggak berubah tubuh, sudah dicincang-cincang, ditombak-tombak, sedemikian rupa dikenali dari jempolnya, dan yang mengenali saudarinya. Yang mau kita sampaikan, dia terlewat dari perang Badar, kemudian memohon dengan jujur agar dilibatkan di dalam, dan Allah kabulkan. Ini kan Anas bin Malik mengatakan ayat yang berbunyi minal mu'minina rijalun shadaqu ma'ahadullah alaih, ya, faminhum man qadha nahba wa minhum man yantadir. Ini diantaranya tentang Anas bin An-Nadar. Dia berjanji kepada Allah dan dia penuhi janjinya. Tetapi faminhum man yantadir, ada yang tidak Allah wujudkan, pengen dilibatkan tapi tidak Allah wujudkan. Nah, bisa jadi kita ketika Allah tidak wujudkan, tetapi niatnya jujur, mati di atas kasur, hukumnya syahid. Ini ciri husnul khotimah yang pertama, meninggal dalam peperangan. Ciri yang kedua, pelipisnya berkeringat. Pelipisnya berkeringat. Berdasarkan hadis At-Tirmidzi dari Buraidah bin Al-Hasib,
Ani Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-mu'minu yamutu bi araqil jabin. Orang mukmin meninggal dunia dengan pelipis berkeringat. Itu cirinya. Kemudian para ulama mencoba menyingkap hikmah. Kenapa ya ciri-ciri orang husnul khotimah dengan pelipis berkeringat? Karena Nabi bersabda, orang mukmin itu, berarti orang yang beriman, orang mukmin itu meninggal dengan pelipis berkeringat. Ada ulama yang mencoba menyingkap dengan pemikirannya, ya, dengan penghayatannya. Kenapa berkeringat pada pelipisnya? Hal itu dampak dari beratnya keadaan saat menghadapi kematian karena suatu dosa yang masih ada padanya. Mau mati tapi masih punya dosa. Nah, beban moral karena masih punya dosa dan sadar akan mati, itu yang menjadikan ngeri, akhirnya berkeringat. Ini yang pertama. Kemudian ketika dia merasa sakit yang berakibat pelipisnya berkeringat, ketika itu dosanya diampuni. Jadi berkeringat itu karena beban moralnya, dia sadar benar mau mati tapi masih ada dosa, maka dia merasa berat sekali, kemudian dicabut dalam keadaan sakit. Ketika itu rasa sakit yang dirasakannya mengurangi dosa, maka husnul khotimah dia. Ini bukan penjelasan Nabi ya, tapi ulama mencoba menyingkap hikmah. Bisa benar, bisa salah. Dan bicara hikmah itu salah tidak dosa. Ya, salah tidak dosa. Kemudian yang berikutnya, ada yang mengatakan itu disebabkan malu. Ketika mendapatkan kabar gembira, sementara dirinya terdapat dosa-dosa, saking malunya kepada Allah, pelipisnya berkeringat. Kan dia sebagai mukmin diberi kabar kegembiraan, Allah takhafu wa la tahzanu wabshiru bil jannati allati kuntum tu'adun nahnu awliyukum fil hayatid dunya wa fil akhirah wa lakum fiha ma tashtahi anfusukum wa lakum fiha ma tad'un. Bergembiralah kamu dengan surga telah dijanjikan. Jangan takut, jangan bersedih. Kami ini penolong-nolong kamu. Senang sekali. Tapi pada saat yang sama malu karena masih ada dosa-dosa. Ini mau mati tapi masih ada dosa-dosa. Malunya itu yang menjadikan berkeringat. Ini ulama yang lain mencoba menyikap hikmah dari sabda Nabi ini. Kenapa orang mukmin meninggal dengan pelipis berkeringat? Apakah demikian? Allah a'lam. Karena bicara masalah hikmah, bisa benar, bisa salah. Kalau salah tidak berdosa. Dan kita tidak dituntut mengetahui hikmah. Yang kita dituntut adalah mengamalkan syariat. Kalau kita tidak tahu hikmahnya, ya memang kita tidak bisa menyingkap. Dan tidak semua syarat disebutkan hikmahnya. Kita pernah halakoh dengan Ustaz Abdul Aziz Hafidhahullah Ta'ala. Beliau mengatakan ini persis. Kita upayakan mengetahui hikmah dari syariat yang Allah syariatkan. Upayakan. Kalau salah, ya tidak berdosa. Kalau memang nggak bisa menyikap, ya memang tidak wajib. Tapi upayakan mengetahui hikmah. Kemudian yang ketiga, ciri meninggal dalam keadaan husnul khotimah adalah karena taun. Semoga yang meninggal karena COVID-19 kemarin itu bagian dari taun, Allah alam. Karena pengertian taun itu kematian seperti matinya satu jiwa. Jadi kayak banyak orang mati tapi kayak sekaligus, itu namanya taun. Pada zaman Umar bin Khattab terjadi taun dan yang meninggal 26.000 orang. Salah satunya Ubadah
Abu Ubadah bin Al-Jarrah. Itu yang meninggal di zaman Umar bin Khattab karena taun. Kemudian termasuk husnul khotimah meninggal karena sakit perut. Beberapa waktu yang lalu seseorang ibunya wafat karena sakit perut yang dirasakan beberapa hari, maka dia terhibur ketika tahu hadis ini. Ibunya wafat karena sakit perut. Semoga husnul khotimah. Kemudian yang berikutnya sudah itu saja. Ada beberapa tapi nggak saya bacakan. Yang terakhir, orang yang meninggal dunia ada himpitan kubur, ada azab kubur. Apakah himpitan kubur itu azab kubur? Enggak. Karena Nabi SAW bersabda, kalau ada orang selamat dari himpitan kubur, maka bayi-bayi selamat. Karena bayi-bayi tidak punya dosa. Kalau ada orang selamat dari himpitan kubur, maka Sa'ad bin Mu'adz selamat dari himpitan kubur. Karena Sa'ad bin Mu'adz orang yang meninggal dunia, yang keadaannya spesial. Dia wafat, arsy bergetar karena kemuliaannya. Sa'ad bin Mu'adz, pimpinan dari Yahudi Quraisy, yang ketika harus memutuskan ini orang-orang Bani Quraisy yang telah khianat, diapakan? Nabi serahkan kepada Sa'ad bin Mu'adz. Apa keputusan dia? Penggal seluruhnya. 700 orang dipenggal karena mereka khianat. Nah, kalau ada orang selamat dari himpitan kubur, niscaya Sa'ad bin Mu'adz orang yang selamat. Sehingga Syekh Utsaimin, juga Syekhul Islam Ibnu Taimiyah yang saya baca ya, mengatakan himpitan kubur bukan azab kubur, dan himpitan kubur itu bagian dari proses untuk mengurangi dosa. Ya, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan padahal sudah wafat, tapi kemudian dihimpit, dia merasa sakit, itu mengurangi dosa ketika itu. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Kalau Syekh Utsaimin mengatakan himpitan kubur itu adalah ibu yang merindukan anaknya. Sekian lama seorang ibu tidak bertemu dengan anaknya, begitu ketemu dipeluk sangat erat. Nah, himpitan kubur seperti itu, dipeluk sangat erat. Nah, kalau dia muslim, orang baik-baik, tanah yang tidak lain ibunya, karena orang dicipta dari tanah, maka himpitannya tidak sakit. Gitu. Allah alam. Ini penjelasan Syekh Utsaimin. Kesimpulannya himpitan kubur bukan azab kubur. Nambah sedikit lagi. Ini keluar dari pembahasan. Nabi ketika memakamkan Sa'ad bin Mu'adz, Nabi kemudian terdorong untuk bertasbih. Subhanallah, Allahu Akbar. Nanti kalau tepatnya kita baca riwayatnya, ini kan yang saya ingat. Diikuti oleh para sahabat. Subhanallah, subhanallah. Nabi bertakbir, Allahu Akbar. Para sahabat yang ada di situ, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kemudian hadis ini, hadis Bukhari. Ya, insyaallah Bukhari yang saya baca. Dipahami oleh seorang kiai. Tuh lihat, tahlilan ada dalilnya. Ini kan posisi di kuburan. Nabi lagi memakamkan Sa'ad bin Mu'adz. Nabi bertasbih, subhanallah. Para sahabat ikut, subhanallah, subhanallah. Ini kan artinya berjamaah. Kemudian Nabi bertakbir, Allahu Akbar. Maka diikuti, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Berarti tahlilan ada dalilnya. Dan ini kesimpulan dari satu orang ulama di muka bumi, hanya dia saja. Karena nggak ada yang menyimpulkan demikian. Kenapa Nabi mengucapkan subhanallah? Nabi diperlihatkan perkara gaib bahwasanya saat di Mu'adz lagi dihimpit. Subhanallah, Allahu Akbar. Para sahabat tersentak melihat Nabi bertasbih, ikut bertasbih, subhanallah, subhanallah.
Mereka melihat Nabi bertakbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, jadi tersentak gitu, apa namanya, ngikutin secara spontan, apa namanya, spontan ya, spontan mendatangi bertakbir. Jadi bukan Nabi memimpin zikir dan ini dalil tahlilan, wah keliru itu. Itu satu-satunya kesimpulan dari seorang kiai di muka bumi, satu-satunya itu ya. Karena nggak ada yang menyimpulkan demikian ya. Ini yang bisa kita sampaikan, semoga bermanfaat